saja masuk ke dalam drafting phase di Best of 5 series kita, game pertama. Meskipun ini Best of 5, tapi kalau RRQ Hoshi mereka masih bisa mendominasi seperti tadi, itu bakal lebih bagus. Respect. Nice ban, Chow di ban, Fredrin juga di Ini ban. aku suka banget. Ini target ban gak sih Om? Yap. Satu Yawi, satunya buat Kartizi. Dan Joy juga ini target ban. Sama-sama memang menitik. Kalau One kita tahu lah, adalah hero yang sulit untuk bisa diantisipasi ketika menginjak ke late game. Dan dia tetap sakit terutama dari early game-nya. Joy-nya ini di ban untuk meminimalkan usaha langsung target ke bagian backline dari tim Echo. Oke, tapi Fredrin Ban juga aku suka sih dari RRQ Hoshi. Sama seperti ketika mereka melawan Onyx tadi ya. Kebanyakan Fredrin ini akan dibuang di banning phase ke pertama. Mereka bisa ngepick ke arah One tapi sebenarnya One-nya juga sudah dibuang oleh Echo. Membuka potensi dari Glue kali ini. Tapi apakah Glue akan dilepaskan? Tapi tidak ternyata. Diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Ya, yang tadinya Glue-nya kukira bisa dilawan memang bersama dengan Lunox ya. Tapi bakal di-ban, jadi ini akan memancing untuk Kari banning dan bener saja. Masih respect juga Echo bahwa Kari punya power lebih di late game ketika tidak bisa dikendalikan. Dan gift-nya terbuka bisa jatuh ke tangan Play. Gift duel lawan Parsha. Ini hero nyaman banget sih Om. Apalagi kita membahas soal Yift sendiri. Dari pertama kali Clay join di tim RRQ, kita melihat di mana performa Yift yang sangat menakjubkan dari Clay sendiri. Namun bayarannya adalah Kaja dan juga salah satu hero power nih dari Echo sendiri, Yuzong. Oke, Sanford dengan Yuzong langsung ke belakangnya. Balik lagi ini masih sama. Pola permainan dari Echo, mereka suka menabrak dari belakang. Selama mereka bisa memisahkan tim fight-nya, mau depannya setebal apapun juga, ini pasti bisa tumbangkan kalau dikeroyok dengan 3-4 pemain. Itu jelas. Dan ketika sudah adanya Kaja, mungkin ada satu hero lagi yang bisa bakal menjadi follow up-nya, namun Groknya diambil duluan. Kemarin sempat menggunakan Grok jungle juga dari Echo, dan itu mungkin menjadi satu perhatian lebih dari RRQ sendiri. Sekarang diambil dan ini enak banget, Groknya masih fleksibel loh. Yes, Grok bisa di XP di tangan dari R7. Ada Kaja, bisa jatuh ke tangan Kartizi. Kayaknya sih Yawi sih. Kartizi bisa, Yawi bisa, Parsha juga masih terbuka kalau mau dikontes sekarang. Tapi Harit diambil dan Haritnya di sini ya ini flex lah ya. Memang mayoritas kita melihat 80-85% Harit main sebagai gold laner. Tapi tidak menutup juga bisa main sebagai mid laner. Iya, Benicute yang sebenarnya pool hero-nya juga cukup luas ya. Tuh. Ngelihat Kari yang sudah tidak mau dilepas juga oleh Echo. Tentunya ini lebih respect karena kita ngelihat Kari dari Skylar tuh tadi gila banget sih di match pertama. Ya, dan sebenarnya ya kalau untuk Kari, keduanya ini sama-sama power Kari. Jadi aku rasa yang second pick itu akan selalu ban Kari sih. Jadi jangan sampai Kari ada di game ini. Ya, kecuali mereka punya jawaban untuk hari itu sendiri. Ya, yang kita tahu memang ada beberapa tim punya jawabannya, tapi jawabannya itu ada di Assassin. Dan Assassin rata-rata untuk mungkin dari M series yang ikut ya, ini mereka bisa ditarget Assassinnya dengan Hilda misal, atau bahkan dengan hero-hero yang langsung dive in ke purple buff-nya dia seperti Barat atau tank-tanknya macam Baxia. Ya, tapi ngebuang Valentina tentunya dari sisi RRQ Hoshi gak mau sampai reward manipulation-nya di copy oleh IMU. Dan sepertinya Filipin gak suka banget sih ketemu sama Franco. Dari kemarin juga Blacklist ngebuang ke arah Franco. Eko, kita tahu dengan apalagi Finn juga ya. Ketika udah memainkan Franco-nya, ini Iron Hook yang bisa ngubah keadaan untuk RRQ Hoshi langsung dibuang oleh Eko Filipin. tapi gini, ketika ada dua roamer di fase kedua yang dibuang, ini Groknya berarti dipaksa untuk di roamer ya Om, karena disempitin kan peluhnya. Ya benar, tapi Hilda masih ada juga ya sejauh ini. Hilda masih open. Betul, Hilda masih open. Karena potensi Link ini bisa dipick juga oleh Kartizi. Betul, masih ada, dia bisa assassin sebenarnya. Tapi masih ditutup juga, masih belum terlihat sampai dengan sejauh ini. Karena kalau ngelihat Sanford yang bakal jadi 1v1 situation di EXP lane, berarti RRQ Hoshi mereka perlu satu hero yang bisa nge-clear cepat dan Parsha. Kalau dari posisi Iko mereka memang ngebuang semua initiator untuk RRQ Hoshi mereka buang mid laner-nya. Masih ada Xavier sebenarnya ya. Ya. Masih bisa dipakai. Long range-nya ya, dan wow, Barat dulu. ngambil Barats duluan. Barats kalau nggak ada kombinasi seperti hero heal atau support, masih tetap bisa atau enggak Om? Bisa, kemarin terlihat sebenarnya ya. Karena Barats yang dipakai kalau memang di depannya dia bisa inisiasi di panjang team fight, itu bagus. Karena kalau seingatku kemarin, ada Baratsnya, di depannya itu ada Kaja. Kajanya tarik, Xaviernya kasih Mystic Field. Jadi berantem dalam Mystic Field. Oke, menarik banget ya. Dan sebenarnya ya untuk satu pick terakhir masih lumayan bisa difleksibelin juga sih sama teman-teman dari Echo sendiri ya. Dan kita melihat di mana dua pick langsung nih untuk RRQ. Albert dengan jungle-nya. Apakah menggunakan fighter atau menggunakan assassin?
Sebenarnya ini pintar sih dari Eko. Mereka tahu kemungkinan Hilda bisa di-pick oleh Arkeosi. Mereka nggak mau ambil Assassin jangkauan. Mereka lebih ke arah yang bisa nahan dia di depan dan tentunya Martis. Bersama dengan lapu-lapu. Berarti ini Grok yang akan berada di posisi Romer. Ya, ini pola permainannya mungkin hampir sama ya, di mana ada Barat, Yuzo, Kadita yang dipakai ternyata untuk satu buah source burst damage. Bukan Jadi- Xavier ya. Iya, bukan Xavier. Jadi mereka langsung pengen instant. Mungkin ke arah Clay ya. Karena Clay yang paling bisa buat dicari. Tapi menarik ya, memang Kadita sendiri ini bisa nge-counternya secara nggak langsung Om. Karena ketika real world manipulation, dia bebas banget nih untuk maju dengan nantinya rock wave-nya. Dan kita tahu lah damage dari Kadita sendiri. Kemungkinan Kaditanya bisa aja ditaruh di mid lane. Walaupun memang bisa fleksibel Kaja sama Kaditanya. Sistemnya mungkin lebih ke arah kayak 2 roamer mungkin ya. Betul, betul. Dua nomor yang memang bisa dipakai ya. Nah, ada kajanya. Let's see, mari kita berikan dukungan terbaik untuk tim Indonesia. Betul, saat Indonesia, mari kita spam langsung di kolom komentar. Kita melihat semua dukungan yang sudah berada di area venue. Lihat dan bahkan di Watch Party Outdoor. Halo Watch Party Outdoor. Halo Outdoor. Wow, rame banget tentunya. Semuanya udah siap mendukung tim dari RRQ Hoshi yang membawa nama harum Indonesia. So kita bakal mulai seperti apa untuk di games yang pertama. Match Lord Dragon Final. Harapan untuk tim Indonesia RRQ Hoshi melawan Eko Filipina dengan draft seperti yang sudah kita lihat tentunya. Wow. Ini dia. Dukungan yang benar-benar luar biasa dan Albert dengan pick dari Martis yang dengan bisa dibilang mungkin imunnya ini ya. Yap. Yang bisa ngebantu dari segi team fight-nya. Apalagi ngincer ke arah backline dari pemain-pemain Eko nih. Menurut aku juga perlu diwaspadai untuk posisi dari seorang Benny Cutie. Ya, dari Eko mereka langsung ngebersihin cepat ya di bagian tengah karena mereka ingin mobilitas, mereka ingin untuk mengganggu arah dari goldnya karena semakin cepat Matrix jadi semakin sakit nantinya untuk damage dari Skylar di early game. Ya, dan Benny Cutie masih memberikan pressure di area atasnya Skylar. Harus bermain agak sedikit lebih sabar karena ini babysit yang dibawakan oleh Finn. Di area atasnya Yawi belum bisa mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Jadi sepertinya dari kedua belah tim akan sedikit bermain lebih pasif. Hanya memberikan pop damage saja. Clay harus menjaga sedikit tempo di area midnya supaya tidak terpick off. Tapi sementara terlihat bahwa Clay-nya ini tinggal sendiri. Dan timnya itu dia sibuk untuk membuka fusion di bagian lain. Dan Sanford dengan oke, Petrify-nya sudah ke bait. Tidak ada Petrify untuk gitar Sudah menit mulai kedua. dipakai ya. Tapi setidaknya itu bakal ngusir aja sih pergerakan dari pemain-pemain RRQ Hoshi. Dan Kaltizi udah mendapatkan pasif big guy-nya Yawi. Masih di level 2. Sementara kali ini dari Sanjiku tidak akan bermain terlalu agresif. 2 Petrify di tangan Eko Filipina. Ini yang harus diwaspadai karena RRQ mereka nggak bawa Purify sama sekali. Benar, dan juga pastinya yang lebih membuat Eko bisa memberikan pressure adalah bagaimana mereka menekan. Ini agar Clay-nya tidak jalan kemana-mana, ditahan di mid lane sedemikian rupa. Ya, Jadi bantuan ke goldnya lebih tipis dan harus mengandalkan romernya. Jadi untuk setup di turtle-nya bisa diambil oleh Eko nantinya. oke. Sementara dari pemain-pemain RRQ Hoshi mereka mau mencoba melawan konten satu buah Black Dragon Form dari seorang Sanford dan Kaltizi berhasil untuk mendapatkan tapi ditukarkan dengan first blood. Main Phoenix masih dapatkan oleh Seven. Masih mau lebih tim fight-nya kali ini Petrify-nya connect dan Finn harus tumbang. Di tangan seorang Sanford ditukarkan Clay. Pertukaran 2 untuk 1 kali ini. Wow. Tim RRQ mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan objektif turtle. Cukup komit sih. Pergerakan dari Eko sendiri menurunkan 4 pemain di arah turtle tadi. Berhasil dapetin hasilnya maksimal namun kali ini top lane Zaman Force sudah ke-trigger juga. Dan flicker dari Skylar mau tidak mau harus dikeluarkan. Ya, dan dari kedua, XP dan juga gold medal bagi RP Hoshi, mereka menggunakan Fury's Hammer mengincar untuk physical penetration. What? Oh no, Yawi. Ini emang ngeselin sih. Kaja tuh ngeselin dengan Ring of Honor-nya ke bawah. Iya, dan itu kerugian yang mahal ya, terutama untuk jungle yang tercuri purple buff-nya yang kedua lagi. Dan kita tahu bagaimana di 5 menit awal ini jungle sangat bergantung dari Crimson. Ya, tapi mencoba untuk mendapatkan trade terlebih dahulu dari RQ Hoshi. Mereka pressure kembali di area atasnya. Benny Cutie yang bakal coba di-press terlebih dahulu. Sementara R7 di area bawah mencoba untuk menahan Sanford dengan satu buah Bravers Fighter. Dan ada statistik gimana Eko menjadi pemegang pertama untuk total secure ya. Ya, Om. Bermain lebih objektif untuk Eko Filipina. Banyak banget turtle isi 35 turtle ya dari sepanjang M4 itu angka yang tinggi banget dan
Kalau kita lihat di arah bottom lane, Petrify bahkan dari Sanford di commit habis. R7 harus tumbang. Burst damage yang begitu perih dari Eko, tapi kali ini Albert mencoba untuk menahan di area bawahnya terlebih dahulu. Satu buah Black Dragon Form di pop up untuk kabur terlebih dahulu dari seorang Sanford, tidak mau mengambil resiko untuk teamfight dengan Albert di area bawah. Ya, dan mau gak mau di sini di gold lane, Skylar ini harus dibabysit oleh Finn karena serangan yang dibangun. Ini lihat bagaimana Clay-nya nggak bisa bantu sama sekali buat di atas karena dari minion tengahnya selalu di-clear cepat. Jadi mau gak mau dia stay di sana untuk dapetin XP dan juga level. Ini mungkin rotasinya dari Arkeosi harus lebih gimana caranya memprioritaskan biar Skylar-nya dapetin space yang cukup banyak untuk farmnya. Karena Benny Kitty pun sadar akan hal tersebut. Mereka nggak bawa marksman, mereka memang bawa Harit yang dimana late game juga perih banget dengan beberapa item magicalnya. Tapi tentunya kali ini Kartizi dan Nonas Welcome dibuka. Dan bahkan burst damage dari seorang Sanji. Melapar dari belakang tapi Turtle Slain. Bayang Phoenix berhasil diamankan tapi Yawi tumbang kali ini Albert. Berhasil dapetin double kill ke arah Kartizi. Dua pemain hilang ditukarkan dengan satu turtle objektif untuk Eko Filipin. Wah, ini dampak yang lumayan besar nih karena Eko butuh banget Yuzong ketika dia mau kontes ke arah Turtle. Oke, Turtle-nya masih bisa didapatkan, namun ada dua member juga yang ditumbangkan. Salah satunya adalah Karti. Yang ini penting banget, pattern jungle-nya akan sedikit terhambat walaupun Benny Kitty nggak tumbang. Dan untuk Skylar, menurutku selama dia nggak tumbang, nggak ada masalah di gold lane. Oh benar, tapi Sengsen tadi ya, dia bisa diculik karena adanya Sanji juga. Sanji yang selalu hilang dari minimap dan kalau memang harus dibuka dari area-area rumputnya. Ini sangat-sangat mengandalkan Finn. Dan Finn juga, kalau dia buka, itu kalau ada si Kajanya, ada Divine Judgment yang siap buat narik Finn kapanpun juga. Iya, dan yang ngeselin ya, yang mengerikan dari Eko ini adalah dua Petrify yang tiba-tiba bisa datang. Ya. Dari seorang Sanford dan juga Sanji. Ya, dan mari kita lihat, Sabar terlebih dahulu, Yawi. Benar-benar udah di-expect oleh seorang Skylar, tapi itu mahal banget. Dipaksa menggunakan satu buah flickernya untuk mundur daripada ke pick off oleh seorang Yawi. Oh, charge harus mengejar ke arah Benny Kitty. Masih bisa selamat dan tadi defense Jasmine-nya cooldown om. Bisa di-dodge dengan flicker. Oke, bisa ternyata. Dan untuk tim fight seperti ini ya, tim fight jangka panjang, RTZ dia sudah punya Radiant Armor. Dia sustain dan dia respect. Dia Radiant Armor, dia bukan lebih fokus untuk dapetin still lag, misal atau bahkan dengan anti kuras untuk first itemnya. Karena dia tahu di early game yang bisa ngasih damage to dia ini adalah Clay. Iya, dan next objektifnya ini berada di atas. Jadi pemain-pemain dari Eko mereka akan main dari area sekitar mid menuju ke area atas, ke area river dari turtle objektif yang ketiga. Sementara Arkew mereka harus sudah mulai siap untuk menjawab inisiasi yang bisa aja dibuka oleh Eko Filipin. Bahkan 3 member nih yang diturunkan ke arah gold lane. Mereka siap banget untuk fight. Tapi RRQ juga nggak kalah siap. Namun di bottom lane ternyata Rockwave lagi-lagi R7 yang menjadi korban. Ngeselin banget combo Sanford dan juga Sanji. Berkali-kali kita lihat R7 menjadi korban kedua kalinya. Dan dengan adanya turtle yang sudah mulai di-poke kali ini. Yawi maju dengan satu buah Divine Judgment, namun Clay bakal coba ditabrak dengan seorang Sanford. Kali ini Black Dragon Form-nya di pop up. Alba mencoba untuk bertahan, tapi kali ini Sanji menahan dari area mid-nya. Sehingga membuat Eko Filipin mereka bisa mendapatkan turtle selain Benin Phoenix untuk yang ketiga kalinya. Oh no, harus reset terlebih dahulu. RRQ nggak boleh ngikutin ritme permainan yang sudah dibuat sama Eko sendiri. Sanji selalu berani untuk melakukan trapping. Ketika mereka turun ke arah bottom lane, dua Petrify pun ready untuk di-commit demi mendapatkan kill ke arah R7. Ya, dan jalan Sanford ini selalu bisa masuk dari belakang juga. Yuzong dia, timingnya dia masuk, itu selalu bisa memberikan impact besar untuk tim Eko. Ini informasinya harus benar-benar pasti dari arah Kiyoshi karena R7 yang mungkin bisa jadi target bulan-bulanan dari Eko Filipin. Ini cukup bahaya, tapi Finn coba untuk wild charge maju mengusir pergerakan dari Sanford dan Skylar. Sepertinya harus bertukar lane terlebih dahulu karena sudah kehilangan turret juga tadi di area atasnya. Sehingga akan bermain lebih aman kali ini di area bawah. Tapi sudah melakukan rotasi terlebih dahulu. Nunggu siapa yang bisa diculik terlebih dahulu. Skylar sepertinya akan menjadi target tujuan. Satu buah dari Nonas Welcome. Berhasil ditahan terlebih dahulu oleh Kartizi. Menarik ke arah Skylar. Lihat Yawi mencoba untuk melakukan conceal. Tapi Skylar berhasil mundur dengan cukup selamat. Wow, mereka nge-zoning doang sih tadi. Mereka mau outer turret yang ada di bottom lane. Dan sekarang sudah didapatkan. Vision yang dimiliki oleh Eko sendiri akan lebih luas nih. Tengahnya udah hancur dan invasi jungle mungkin aja dilakukan. Ya, tapi itu adalah fast time rotation yang dilakukan oleh Eko. Mereka standby di bawah di area dari Orange Buff. Oke, tapi kalau Tizi tertangkap kali ini momen demolition di pop up oleh seorang Clay. Sanji mulai datang dari area backline ini, satu buah burst dari seorang Sanji. Menumbangkan Clay kali ini, sementara pemain-pemain dari Eko juga kehilangan Kartizi. Pertukaran 1 untuk 1. Sejauh ini dari laningnya ini masih bisa dipegang oleh Eko Filipin dengan
perbedaan network yang bisa kita bilang cukup jauh di menit ke-8 kali ini. Ya, 4.500 gold difference dan Arteezy respect 4 physical damager, ada anti-Ciras di sana untuk next item setelah hadiah armor. Dan misalnya untuk Haritnya dia udah menjadi full damage semua dari Gila sih. Kaditanya full damage dan Haritnya juga full damage, jadi bahaya banget ya. Dan kita tahu bagaimana untuk tim Echo, Kadita ini adalah hero yang selalu berada di dalam rumput. Jadi butuh banget yang namanya Athena Shield juga, misal di roamer dari Arkehosi. Ya, dan mereka nggak bisa sembarangan untuk nyebrang sih. Lihat posisi dari Echo Philippine, mereka udah diam, siap-siap untuk nyurik siapa yang bisa sembarangan lewat masuk ke area rivernya. Dan kalau misalkan kita lihat dari ekonomi sekarang juga ini nggak bagus. RRQ nggak boleh terburu-buru. Dengan kalahnya sekitar 4.000 kurang lebih, ini bisa banget nih nanti counter initiate ataupun bahkan Echo yang melakukan initiate terlebih dahulu. Pilihan yang terbaik adalah Skylar yang melakukan split push di bagian top lane. Ini udah pilihan terbaik untuk RRQ sekarang. Iya, ini cukup jauh. Arkehosi mereka harus tahan dulu, mungkin coba paksain Echo Philippine untuk nge-cancel Lord yang sudah mulai dipok karena posisi Skylar jauh dan dikejar sama seorang Sanford di area atas. Benny Cutie ngebuka satu buah zaman force kali ini mengusir pergerakan pemain-pemain RQ. Hoshi dan Kartizi masih dengan folklore-nya kali ini, sementara Yawi dipanjang semuanya connect. Cara seorang pindah tumbang kali ini, dua pemain dari tim Indonesia harus hilang begitu saja. Albert mencoba untuk menaklukkan di area depannya, satu buah dengan manipulation dari seorang Play Sanford. Ditahan di area depannya tapi dia terus welcome dari seorang Kartizi mencoba melakukan R7 dan Albert mencoba untuk bertahan tapi Sanford pun tidak tumbang. R7 terpaksa flicker mundur dan kali Sanji berhasil untuk menemukan R7 dan Albert. Tipis banget masih bisa survive namun harus menukarkan dengan satu buah Lord Slate by UBS Gold di tangan Echo Philippine. Oke, memang dengan posisi yang tadi nggak enak banget untuk RRQ sendiri. Dimana Skylar-nya udah tumbang di arah top lane. Terus Yuzongnya udah datang juga. Dan Albert udah nahan dari Asura-Aura, Mortal Coil udah ditahan banget. Namun sayangnya dimajuin sama Yawi dan walaupun defense judgment dikeluarkan oleh Finn ke arah Finn tadi. Tapi itu belum cukup nih untuk membuat Albert bisa maju ke kontes ke arah Lordnya. Ya, dan bahkan Sanford dia masih nge-regen lagi, dia nggak perlu untuk balik ya langsung ke belakang. Dan iya, Arkehosi sekarang mereka harus bisa melakukan defensifnya dengan adanya bagian yang dipakai oleh ngedelay setidaknya mungkin pergerakan dari pemain-pemain Echo untuk langsung menabrak karena ini masih Lord di bawah menit yang ke-12. Mungkin best Tarat bisa hilang satu lah atau dua maksimal ya. Ini R7 sama Clay lagi bikin ke arah Athena Shield ya. Sementara sejauh ini yang megang baru Finn aja. Dan Lord kali ini sudah mulai masuk ke area base di area bawahnya. Di atas dan Nanford mencoba untuk mencuri lagi Skylar yang terpisah dari kawanan pemain Arkehosi kali ini. Harus hilang terlebih dahulu. Tiga lane bakal coba diputus bersamaan oleh Echo Philippine dan Lordnya masih bisa ditahan. Albert mencoba untuk menahan pergerakan pemain-pemain dari Echo Philippine di area atas dan tidak akan ada base turret yang pecah. Sementara Kartizi bakal memotong jalan minion di area bawah. Sembari Arkehosi mereka harus bermain lebih defensif, sabar terlebih dahulu menunggu Skylar yang akan muncul dalam waktu 8 detik. Ya lagi-lagi dengan Lord pertama pastinya nggak boleh terburu-buru namun Conceal juga sudah digunakan barusan. Mau dipaksa, Echo Esport nggak mau mundur. Dia mau tetap melakukan pressure walaupun memang untuk mendapatkan satu besar itu susah banget jujur. Ya, apalagi dengan ya Lord yang belum punya charge ya, belum enhance, jadi masih bakal bisa ditahan oleh Arkehosi. Tapi ya mereka harus bayarkan dengan kehilangan seluruh inner bersama dengan outer turret dari Arkehosi sendiri. Ini gak ada yang instan bisa langsung narik juga sih dari Benar. Arkehosi untuk ke arah pemain-pemain Echo. Charge. Oh no, Yawi masih bisa mundur ternyata dengan dash-nya barusan. Lihat Sanford. Dan Sanford juga mengudara dengan Black Dragon Form namun tidak ada target yang optimal. Harus mundur kembali dari keduanya. Itu lihat naga terbang ke atas, udah langsung mundur sih. Ya, apalagi dari Sanfordnya dia udah di level 13 ya, dua level sama dengan R7 dengan lapu-lapunya dan perbedaan dari gap levelnya, gap itemnya juga 6.700 gold difference. Dengan Kadita, Clock of Destiny ada Genius bersama dengan Divine Glaive. Sekali saja dia menggunakan Rock Wave, ini bakal dalam banget untuk kira yang nggak punya defensive item, Athena Shield. Seperti ke arah Beatrix-nya, atau bahkan untuk ke Yves-nya juga dari Clay. Ya, posisi mungkin dari Skylar yang perlu dijaga sih. Karena 2 kali dia terpick off sendirian. Itu yang justru jadi makanan dari Echo Philippine. Ya, mungkin satu kita notice adalah ketika ada yang jalan sendirian dari pemain Arkehosi, yang nyusul ke sana adalah Black Dragon Form. Karena dia punya tambahan movement speed dan juga dia bawa Petrify. Jadi solo kill memungkinkan untuk dilakukan kalau memang sendirian pemain dari Arkehosi. Iya, efek sisinya cukup. Skylar cuma punya 1 buah flicker untuk mundur. Escape akan untuk Skylar ini terbatas gitu loh. Iya dan kalau misalkan lihat defensif RRQ pun masih cukup kuat ya. Namun perbedaan gold nih yang semakin jauh lagi. Lord yang kedua udah spawn. Lordnya ini adalah Lord Enhance. Bisa nabrak. Ini bahaya banget untuk RRQ. Namun untuk kontes juga perlu setup yang cukup bagus. Iya, mereka tapi Finn masuk dengan 1 buah wild charge. Bersama Flicker saat tumbang.
Dan Kartizi mencoba untuk mukul mundur pemain-pemain Arki Hoshi kali ini. Di cancel Lordnya, sementara Yawi bersama nama Nikiti sudah mulai terlihat. Di depan mata seorang Albert kali ini 5 melawan 4. Apakah pemain-pemain dari Konsil. Eko mau coba untuk memaksakan kali ini konsil dibuka. Yawi mencari target yang tepat untuk ditarik dengan Divine Judgment. Tapi Sanford sudah diprediksi dengan adanya pergerakan dari R7 kali ini di area midnya. Dipukul mundur terlebih dahulu. Tarik ulur Oh, no. Yawi dengan satu buah barrier yang begitu baik dari seorang Finn mencoba untuk menahan Yawi. Tapi kali ini Skylar tumbang menjadi target utama dari seorang Sanford. Albert harus mundur bersama dengan seorang Finn. Satu ditukarkan satu. Memang sempat menyulik ke arah Sanji. Tapi satu buah Divine Judgment lagi-lagi masih menjadi PR untuk tim Araki Hoshi. Ya, dan bahkan wild charge-nya pun dipakai untuk defensif, mau tidak mau. Sementara kali ini Lord yang terbuka sepertinya harus direlakan oleh teman-teman Anarchy sendiri. Melihat posisi dari Sanji juga yang sedang melakukan trapping ke arah orange buff. Ini bakal cukup bahaya. Informasi bisa diberikan dan hati-hati pencurian dari orange buff-nya. Ya, ini mau gak mau memang yang tadi harus ditahan juga karena Skylar memberi damage pertama buat Hoshi ini tumbang. Jadi Skylar menjadi fokus ya untuk Eko. Begitu mereka dapetin Skylar, mereka langsung tabrak habis-habisan juga karena mereka tahu mereka punya power. Kalau hanya mengandalkan Clay kan paling apa? Ice Queen One, Glowing One. Ini dia damage-nya ini bukan damage yang burst bener, tapi memang bisa memberikan efek sisi. Dan tapi Kartizi ini adalah Barats dengan big guy dia, otomatis dia juga punya resilience. Iya, dia punya defensif yang kuat juga di area Benar. depannya. Jadi garda terdepan dari Eko dan kali ini Lordnya yang sudah mulai masuk ke area base turret dari Arki Hoshi. Loncat. Finn mencoba untuk menahan dengan satu buah Tarik. wildcard tapi tarik. Winter Truncheon flicker mundur dari seorang Finn. Dan kali ini Metamorphosis dibuka oleh seorang Benny Cutie. Mencoba untuk menahan Albert di area belakangnya. Sanford mengejar lagi-lagi ke arah seorang Skylar. Tapi Lordnya masih bisa ditahan tapi ternyata Skylar tumbang. Terkena efek dari seorang Sanford tapi ternyata Clay masih bisa mendapatkan trade tersebut. Oh, R7 R7. sama Barca pribadi tapi terkena Petrify dari seorang Sanji. Sanji ditahan. Satu buah barrier yang akan menyelamatkan hidup seorang Sanji. Ternyata Oh, Sanji sama tidak Force. terpick off. Tapi ternyata Albert tumbang begitu saja. Benny Cutie begitu bebas. Dan game pertama sepertinya tidak akan sedikit bisa ditahankah kali ini. Dari Arki Hoshi masih memiliki nyawa. Masih bisa melakukan defensif. Yawi. Satu buah Divine Judgment. Dan bahkan satu buah burst. Dan oh my god. Dari RCB benar-benar coba ditahan di area depannya Clay. Mencoba untuk bertahan. Oh, no. Dan bahkan Benny Cutie akan memberikan game pertama untuk tim Eko Filipin. Meskipun kita sudah melihat defensif yang begitu berat dibawakan oleh tim Indonesia. Wow, 1-0 untuk Eko sendiri. Dan sebenarnya defensif yang dilakukan udah bagus banget tadi. Namun ketika warnya menjadi lebih chaos lagi, target yang udah tumbang duluan Skylar, source damage utama dari RRQ yang tumbang pertama yang mengakibatkan akhirnya RRQ gak bisa memukul mundur dan akhirnya harus merelakan game pertama untuk Eko. Ini Benny Cutie-nya sih yang bebas banget tadi. Dan aku bisa mention Skylar-nya. Skylar menjadi target utama buat tim Eko. Mereka tahu powernya Skylar. Matrix-nya bebas, Ya. bisa dapat poin kill banyak. Ketika dia tumbang, gak ada lagi source damage di depan untuk Arki Hoshi. Yes. Dan sebenarnya gini, mungkin physical damage masih ada dari R7. Namun sayangnya R7 bukan tipe yang sakit bisa ngasih DPS terus-terusan. Karena kalau Beatrix kan pakai basic attack. Kalau misalkan lapu-lapu kan mengandalkan dari skillnya. Skillnya dia benar masih ada cooldown ya. Benar. Kalau untuk hero-hero semacam lapu-lapu atau bahkan untuk Yves-nya sendiri tadi yang kita bahas. Yves ini bukan Parsa. Kalau Parsa yes, Feather Effect dem sekali besar damage-nya. Tapi dia konstan. Konstan memang agak kecil tapi ngasih efek sisi juga. Oh, iya. Sementara di atas sisinya, Aha. Yuzong kan dia terbang. Iya makanya. Sedikit sulit sih sebenarnya, terlalu banyak target prioritas yang harus diamankan juga oleh Arki Hoshi. Sebenarnya prioritas targetnya dari Eko ini adalah numbangin Skylar. Skylar tumbang udah jadi hal yang mungkin gak terlalu berat banget untuk Eko Filipin. Dan kelihatan dari target prioritasnya adalah Sanford langsung ngincernya ke backline. Dia nggak peduli depannya ada Albert, ada R7 itu dilewatin semua pakai Black Legend. Ya. Dan pola permainan misalnya dari Haripnya juga, Haripnya kan dia stay di lane aja tadi. Ya. Tapi waktu ada tim fight dia pede banget untuk bisa maju karena backupan belakangnya ya. Ada Kajan yang selalu bisa narik juga. Tiap kali Finn coba untuk maju ke depan ditarik aja. Power of Nature tidak akan berguna sama sekali di tangan dari Divine Judgment. Benar. Dan dia nggak pilih-pilih juga Om. Betul, udah yang paling dekat siapa karena kenapa dia nggak pilih-pilih? Karena menang item. Benar. Dia Dan menang Corvette. damage. Udah gak usah milih siapa yang datang langsung tangkep tarik belakang. Dan pastinya dari RRQ sendiri harus reset kembali. Karena ini adalah best of 5 series. Masih ada kesempatan, masih banyak kesempatan
masih bisa pastinya untuk berjuang lagi dan risetnya cukup cepat harus dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita melihat dari draftnya, target ban sudah dilakukan Iya. oleh teman-teman RRQ. Bandnya udah bagus menurut aku. Chow, Fredrin mereka langsung lock. Ini semua adalah potensi dari Altizi dan juga Yawi kan. Yang dimana bisa nyiptain momentum untuk tim Eko. Ya. Itu udah bagus sebenarnya. Tapi ketika masuk ke dalam banning phase yang ketiga, semua inisiatornya tuh dihabisin sama Eko. Franco di ban, Lolita juga di ban. Ya, itu yang membuat akhirnya Groknya mau tidak mau dilempar ke arah Romer. Karena Romernya udah tipis banget. Kayak Iya. dipaksa gak sih? Iya, soalnya kalau seandainya Groknya ditaruh ke arah X9 tadi, Romernya dipaksa menggunakan Hilda karena mungkin based on historinya RRQ di match yang sebelumnya, Hilda selalu dimainkan dan itu Hilda yang dipancing dari tadi sama mereka. Dia tahu dan mereka siap dengan barrage-nya mereka. Iya, ada Baros ya dan last pick dari Eko juga yang bagus. Ada Kadita ya tadi ya. Jadi memang bisa dikombinasikan untuk burst damage-nya bersama dengan Kaja nanti begitu Kaja menginjak level 4. Untuk di early game-nya nggak apa-apa, dia couple dengan Yuzong dulu, mainin 2 Petrify yang dipakai. Dan ini untuk item build-nya dengan point kill 6 dan juga 17. Ini beautiful item ada Thunderbolt yang di build oleh dia untuk item defense-nya Carl TZ. Dengan full defense item, Radiant Armor ada untuk first item dia bersama dengan Molten Essence. Setelah itu disusul dengan Antivirus karena memang banyak physical damager yang dimiliki oleh Kyohoshi. Yawi, full defense, rapid boots bersama dengan satu fleeting time dan setelah itu Radiant Armor. Jadi mereka sangat respect dengan damage dari Clay. Clay dengan tetesannya mungkin dengan Void Crystal-nya. Sekarang ini agak sulit untuk bisa memberikan damage dan item dari Clay ini belum punya item damage. Dia ada S Queen One, Silence Robe, dan Necklace of Durance. Jadi untuk item damage-nya masih mengarah ke Glowing One, masih mengarah ke sana. R7, Bloodlust X Fury's Hammer. Skyler ini dia, yang paling dicari adalah siapa yang paling jadi item attack-nya? Skyler. Skyler tumbang berulang kali dan akhirnya Eko. Mereka tinggal nabrak karena mereka tahu di belakang sana damage ini masih kurang sekali. Memang punya sisi, yes. Tapi sisi tanpa damage juga gak bakal bisa menumbangkan pemain Eko. Terutama dengan Kartizi tadi. Baratnya dia sangat strong berada di garis depan dan Rich Guy the carry-nya masih ada Benny Cutie, Sandbag R7 dan Forgotten One kita punya Yawi. Wah, ini menarik banget sebenarnya ya dengan gameplaynya tadi. Berarti memang fleeting time-nya ini udah dikonsep ya. Metode pick-off yang selalu dilakukan dan mereka nggak pelit banget skill om. Ketika Kadita dan juga Yuzong bersatu di bottom lane, mereka pakai dua Petrify-nya loh. Keduanya digunakan demi dapetin kill ke arah R7 dan 2 kali. R7 juga tumbang tadi di arah bottom lane. Mungkin itu yang bisa dibilang satu keuntungan juga nih, di mana Yuzongnya bisa gerak terus om. Yap. Itu selesai dapetin yang R7 yang di bawah, dia gerak, dia bantu tengahnya juga. Terus dia kembali lagi ke bawah dan inilah yang kita mention ya. Yuzong adalah salah satu hero comfort juga untuk Sunford. Iya. Nah, Dia tahu kapan timing untuk nge-backup bagian tengahnya tadi. Kelihatan kan tadi waktu dia datang juga waktu ada tim fight yang terjadi. Dia potong aja di belakang. Dan kita bakal ngelihat Sanford dengan Yuzongnya tuh dari semenjak babak group stage sebenarnya. Dan Dia perlu suka banget. diwaspadai. Iya, dan karena dia pede banget. Pokoknya targetnya dia adalah numbangin damage dealer-nya dulu. Entah mau siapapun di garda depannya, mau siapapun jungler yang dimainkan oleh tim lawan ya, asal damage dealer utama ini tumbang atau mungkin bisa dibilang jaminan late game ini tumbang, itu udah jadi prioritas buat Sanford sendiri. Ya, apalagi ada efek snowball yang bisa didapatkan oleh Eko. Dan ini dia, Sunford adalah MVP presented by Infinix Note Series. Sekali saja terpick off ya dengan Yuzong dia. Hunter Strike adalah sumber damage terbesar dan defense item di belakangnya ada Blade Armor untuk menangani Beatrix dan juga ada Dominance Ice Oracle. Bahkan diambil juga sama dia Oracle-nya. ini untuk health drain-nya dia juga. Iya, gitu kan. buat Untuk dapat last kill-nya. pasifnya dia juga lebih enak dan ketika sudah ada Dominance Ice ditambah dengan Blade Armor, ini udah kelihatan banget bahwa Sunford mengincar sekali posisi dari Beatrix. Om. Betul. Beatrix lagi solo di atas aja dikejar. Begitu dia aku ngeliat dia punya Petrify, dia ke atas dia lihat nih. Top turret dapat tadi. Top turret diambil Skyler tapi ada Sunford di belakangnya. Ada naga yang terbang. Itu mau nggak mau sih. Dan menurutku sendiri pergerakan Skylar ke top lane tadi itu udah pergerakan yang paling bagus di momen kalah gold om. Betul. Jadi mau nggak mau dan hit mapnya dari Sunford silakan om. Ya lebih ke arah untuk bermain di experience saja ya. Jadi fokus banget untuk bisa menumbangkan R7 yang memang cukup mengesalkan ya, dengan lapu-lapu dia. Cukup sustain tapi double team selalu juga dipergunakan oleh tim Eko. Dengan 2 Petrify yang dimiliki selalu dan berulang kali ini bantuan dari Kadita yang membuat Sunford bisa menang atas R7. Sedangkan untuk pengiriman bantuan dari RP Hoshi untuk ke XP ini ketahan karena growth-nya harus ada di atas. Iya.
Jadi agak sedikit sulit ya. Mereka mungkin kayak ngelihat, oke ini udah ada objektif turtle nih. Kita tahu Eko adalah tim yang suka banget untuk mengamankan objektif turtle. Jadi mereka harus pick off dulu satu pemain di laning line ya. Yep, dan ini dia untuk highlight kita bisa tentang Infinix Not Series, dimana untuk di awal-awal memang ya permainan dari Eko setiap kali ada team fight yang terjadi mereka cukup berani untuk melakukan diving. Lihat bagaimana untuk Petrify, bagaimana kerja sama tim yang dilakukan di area dari Infinix, dan itu sangat-sangat membuahkan hasil yang maksimal. Sanji juga berulang kali serangan dari Sanji ini yang agak bahaya ya, karena rumput gak ada yang bisa pegang sama sekali dari Kihoshi. Iya. Satu-satunya peluang mereka adalah mereka coba untuk langsung tabrak seperti tadi yang dilakukan oleh Finn. Itu satu-satunya peluang, dan itu pun Sanji tumbang di sana. Tapi gak ada follow up sama sekali yang akhirnya bisa dilakukan oleh RJOC karena bisa ditahan akhirnya dengan perbedaan level dan juga item yang sangat-sangat besar sekali. Dan memang terlihat ya dengan defense judgment yang efeknya suppress. Jadi mau nggak mau Finn-nya ketika dia buka, walaupun dia punya immune, itu nggak berfungsi sama sekali. Betul. Apalagi dengan keunggulan gold yang tadi Om udah bilang, itu bikin dia berani banget untuk nge-commit. Iya, dan